Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, sugeng rawuh. Malam ini, aku bakal nyeritakno kisah dari sebuah sekolah lawas yang konon sudah lama ditinggal tapi tetap ora sepi. Bukan sekadar cerita buat nakut-nakuti, tapi pengalaman nyata yang dialami langsung oleh 3 bocah sing kepo banget soal dunia gaib. Ojo nganti kaget, ayo disimak bareng-bareng. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyatu dengan udara dingin. Di sudut sebuah sekolah tua yang telah lama ditinggalkan, seorang pemuda berdiri diam, memandang kelas kosong di depannya. Lampu senter di tangannya bergetar pelan, mengikuti ritme napasnya yang mulai tak teratur. "Kau dengar itu?" bisik salah satu temannya. Pemuda itu menoleh. Di ujung lorong yang remang-remang, terdengar suara langkah pelan, menyeret di lantai. Tidak ada siapapun di sana. Namun, hawa di sekeliling mereka terasa semakin berat, seolah sesuatu tengah mengawasi. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar dari dalam kelas, seperti suara perempuan yang berbisik. Lamat-lamat, suara itu berubah menjadi tawa kecil yang semakin lama semakin jelas. Dan kemudian, pintu kelas berderit terbuka dengan sendirinya. Danu berdiri terpaku di depan kelas kosong itu. Tangannya masih menggenggam senter yang cahaya redupnya gemetar di dinding kusam. Napasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Di sebelahnya, Satria dan Wawan saling pandang dengan raut tegang. Mereka bertiga tak pernah benar-benar percaya dengan cerita-cerita seram tentang sekolah ini, sampai malam ini. Sekolah tempat mereka berdiri ini dulunya adalah SMP negeri yang cukup terkenal di kota kecil ini. Namun, sejak pandemi, sekolah ini tak lagi digunakan. Beberapa kelas rusak karena tak terawat, cat dinding mulai mengelupas, dan jendela-jendela kayu berderit tertiup angin. Tapi bukan itu yang membuat tempat ini begitu terkenal. Sekolah ini angker, kata orang-orang. Sudah banyak cerita tentang suara langkah kaki di lorong kosong, bisikan dari dalam kelas tak berpenghuni, hingga kejadian kesurupan yang terjadi berulang kali saat sekolah masih aktif. Konon, di belakang sekolah, tepat di samping pohon beringin tua, ada roh perempuan yang sering menampakkan diri, kadang hanya berupa bayangan, kadang menatap dari kejauhan dengan mata kosong. Danu sebenarnya bukan tipe orang yang mudah percaya dengan hal mistis. Ia lebih sering menganggapnya sebagai cerita bualan atau sekadar sugesti. Namun, malam ini, setelah mendengar suara tawa yang menggema dari dalam kelas yang seharusnya kosong, ketidakpercayanya mulai goyah. "Kita harus masuk?" tanya Wawan, suaranya nyaris tak terdengar. Danu menelan ludah. Sesuatu di dalam dirinya berkata untuk segera pergi, tapi rasa penasaran mengikat langkahnya di tempat. Ia menyalakan kembali senter yang sempat meredup, lalu mengarahkan cahayanya ke dalam kelas. Kursi dan meja berdebu, papan tulis penuh coretan kapur yang hampir pudar. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di sudut ruangan, tepat di bawah jendela yang kacanya pecah separuh, ada sesuatu yang membuat mereka bertiga menahan napas. Selembar kain putih lusuh tergeletak di lantai, kusut seperti bekas terinjak. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri bukanlah kain itu, melainkan bekas tapak tangan yang samar terlihat di atasnya, seperti ada seseorang yang baru saja memegangnya. Satria mundur selangkah. "Aku rasa kita harus pergi," katanya dengan suara bergetar. Tapi Danu tetap diam. Matanya terpaku pada kain itu, pada bekas tangan di atasnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Dan itulah pertama kalinya ia merasa bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Biar makin seru, yuk subscribe dulu. Cerita menarik lainnya sudah menunggu. Danu merasakan tengkuknya mulai dingin. Ia tidak tahu apakah itu karena udara malam yang semakin menusuk atau karena firasat buruk yang perlahan merayapi benaknya. Matanya masih tertuju pada kain putih lusuh itu, kusut, kotor, dan memiliki bekas tapak tangan samar yang seolah baru saja menyentuhnya. "Dan kita harus pergi sekarang," bisik Satria dengan nada ketakutan. Namun Danu tak langsung menjawab. Ada sesuatu yang mengusiknya, sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ini bukan sekadar cerita mistis biasa. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di dalam ruangan itu, sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Wawan, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, tiba-tiba bergidik.
Siapa yang nyentuh bahuku? Tanyanya dengan suara serak. Danu dan Satria saling pandang. Gak ada yang nyentuh, Wan, jawab Danu. Wawan menelan ludah. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh bahu kirinya, tempat ia merasa disentuh tadi. Tubuhnya langsung menegang. Dingin, bisiknya. Satria mundur 2 langkah, semakin menjauh dari ruangan. Udah, aku nggak mau di sini lama-lama. Kita cabut aja, dan, katanya, hampir memohon. Danu mengangguk pelan, mulai melangkah mundur. Tapi sebelum mereka sempat benar-benar keluar, sesuatu terjadi. Pintu kelas, yang sedari tadi terbuka, tiba-tiba tertutup dengan keras. Brak! Ketiganya tersentak, nyaris melompat saking terkejutnya. Wawan langsung menarik pegangan pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Danu! Satria! Bantuin aku! Teriaknya panik. Danu buru-buru membantu, mencoba menarik pintu sekuat tenaga, sementara Satria menendangnya dengan tumit. Tapi pintu itu tak bergerak sedikit pun. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka di dalam. Dari dalam kelas, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat debu dan kertas-kertas usang beterbangan. Papan tulis berderit seakan ada yang mencoretnya dengan kuku panjang. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Suara tawa kecil, lirih, nyaris seperti bisikan. Kalian mau pergi? Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara seorang perempuan. Halus, tapi mengandung sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Danu memutar kepala dengan cepat, mencari sumber suara. Ia melihat ke sudut ruangan, ke arah jendela yang kacanya pecah separuh. Dan di sana, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menutupi wajahnya. Gaunnya putih kusam, kotor seperti kain yang mereka lihat di lantai tadi. Tangannya menggantung lemas di samping tubuh, tapi jari-jarinya tampak panjang dan kurus. Ia berdiri diam, tapi Danu merasa seperti perempuan itu semakin dekat. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, tapi terdengar jelas di telinga mereka, perempuan itu berbisik. Aku sudah menunggu. Saat itu juga, lampu senter di tangan Danu padam. Ruangan langsung diselimuti kegelapan pekat. Dan mereka tahu, mereka tidak sendiri lagi. Danu tercekat dalam kegelapan. Senter di tangannya sudah mati total, dan kini ia hanya bisa mengandalkan matanya yang perlahan menyesuaikan diri dengan suasana gelap di ruangan. Wawan. Satria, bisiknya lirih, berusaha memastikan kalau kedua temannya masih ada di dekatnya. Aku di sini, suara Satria terdengar dari sebelah kiri. Aku juga, sahut Wawan, napasnya terdengar putus-putus. Namun ada suara lain di antara mereka. Sesuatu yang tidak berasal dari mereka bertiga. Tuh. Seperti suara langkah kaki pelan, bergema di lantai berdebu. Danu menoleh ke arah jendela, tempat perempuan itu tadi berdiri. Namun, kini sosoknya sudah tidak ada. Ia lenyap begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk kulit. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Tuh. Kali ini lebih dekat. Satria menelan ludah. Danu, ini bukan kita, kan? Danu tidak menjawab. Ia hanya bisa merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Wawan, yang sejak tadi mencengkeram pegangan pintu, tiba-tiba berbisik panik. Pintu ini, dingin banget, dan kayak ada sesuatu di luar. Danu meraih pegangan pintu, dan saat kulitnya menyentuh besi itu, ia langsung menarik tangannya kembali. Pegangan pintu itu sedingin es, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam freezer. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari luar ruangan, terdengar suara napas berat. Lirih, tapi jelas. Hahaha. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di luar pintu, mengawasi mereka dari celah kecil di bawahnya. Satria mundur ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Danu, apapun yang terjadi, kita harus keluar dari sini sekarang. Danu mengangguk, tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, suara keras menggema di seluruh ruangan. Brak! Jendela pecah berhamburan, membuat serpihan kaca berjatuhan ke lantai. Angin dingin langsung menyapu masuk, membawa serta bau melati yang menusuk. Di sudut ruangan, papan tulis mulai bergetar sendiri.
Kapur yang tadinya tergeletak di ambang papan mulai bergerak, seperti ada tangan tak kasat mata yang menuliskan sesuatu. Aku sudah menunggu. Danu merasakan darahnya berdesir. Ia ingin menoleh, ingin memastikan kalau ini hanya ilusi. Tapi tubuhnya seakan membatu. Kemudian, sesuatu menyentuh bahunya. Jari-jari panjang dan dingin, merayap perlahan dari belakang. Danu ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan napas hangat di telinganya, lalu suara itu berbisik sekali lagi. Jangan pergi dulu. Danu tahu saat itu juga, mereka benar-benar dalam bahaya. Tekan tombol subscribe sekarang, supaya kamu selalu update dengan cerita seru lainnya. Danu merasakan jari-jari dingin itu semakin mencengkeram bahunya. Napasnya tercekat, tubuhnya seolah lumpuh dalam ketakutan. Ia mencoba menoleh, tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk tidak melakukannya. Di sebelahnya, Wawan terisak pelan. Dan, ada di belakangmu, suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Satria yang sejak tadi berusaha tenang kini terlihat putus asa. Ia merapat ke dinding, tangannya mengepal erat, seperti berusaha menahan tubuhnya agar tidak roboh. Tiba-tiba, ruangan itu kembali bergetar. Papan tulis yang tadi menampilkan tulisan misterius kini berderit pelan, seolah ada kuku panjang yang mencakar permukaannya. Udara semakin dingin, napas mereka berubah menjadi uap tipis, dan di sudut ruangan, bayangan hitam mulai merayap naik ke dinding. Kemudian, sesuatu berbisik di telinga Danu. Lihat aku. Bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup matanya erat-erat, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin kuat cengkeraman di bahunya. Dan saat itu juga, sesuatu menyeretnya ke belakang. Danu terhuyung, jatuh tersungkur ke lantai. Wawan dan Satria berteriak panik, mencoba meraihnya, tapi seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya menjauh. Kemudian, ia melihatnya. Di sudut ruangan, sosok perempuan bergaun putih itu berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya, namun dari balik helaian rambut itu, sepasang mata merah bersinar terang. Ia mulai bergerak. Tidak berjalan, tapi melayang. Tubuhnya bergerak mendekati Danu dengan gerakan yang tak wajar, seperti boneka yang ditarik dengan tali tak terlihat. Tangannya yang panjang dan kurus menjulur ke depan, jari-jarinya melengkung seperti cakar. Danu ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya terasa begitu berat. Satria akhirnya memberanikan diri untuk bertindak. Ia meraih senter yang tadi terjatuh, lalu menyalakannya ke arah sosok itu. Cahaya kuning redup menerangi wajah perempuan itu, dan saat itulah mereka semua melihat sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong dengan lingkaran hitam pekat. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, sosok itu menjerit. Ah! Jeritan itu bukan suara manusia. Gelombang suara bergema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela yang tersisa bergetar hebat. Wawan menutup telinganya, Satria terjatuh ke lantai, sementara Danu merasa kepalanya hampir pecah. Kemudian, semua lampu di luar kelas berkedip cepat, dan mati. Ruangan itu menjadi gelap total. Danu hanya bisa mendengar napas panik teman-temannya. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kalian tidak akan keluar dari sini. Saat itu juga, Danu sadar, mereka harus bertindak sekarang, atau mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sekolah ini hidup-hidup. Danu merasa kepalanya berdenyut hebat, telinganya masih berdengung akibat jeritan tadi. Satria masih tergeletak di lantai, sementara Wawan terlihat menggigil, menekan telinganya erat-erat. Ruangan itu kini dipenuhi hawa yang lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah kehadiran makhluk itu telah menghisap seluruh kehangatan yang tersisa. Tapi mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Danu meraih senter yang tergeletak di dekat kakinya. Tangannya gemetar saat ia menyalakannya, tapi cahaya itu hanya bertahan beberapa detik sebelum kembali redup, seolah sesuatu menghisap energi darinya. Sosok perempuan itu masih ada di sana. Ia berdiri diam, tubuhnya melayang tanpa gerakan yang jelas. Tapi Danu tahu, ia masih mengawasi. Tiba-tiba, dari luar ruangan, terdengar suara. Allahu Akbar. Suara azan. Danu sontak menoleh.
Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi samar-samar terdengar dari kejauhan. Seketika, hawa dingin di ruangan itu mulai berkurang. Sosok perempuan itu menegang, tubuhnya bergetar halus. Seolah suara azan itu menyakitinya. Wawan yang masih ketakutan tiba-tiba bersuara, meski suaranya terdengar serak dan gemetar. Baca doa, dan baca doa apa aja? Danu mengangguk cepat. Mulutnya gemetar, tapi ia mulai melafalkan ayat-ayat yang ia ingat. Satria, meski masih terduduk lemas, ikut komat kamit, mengucapkan doa dengan suara bergetar. Semakin lama mereka berdoa, semakin lemah sosok itu. Tubuhnya yang melayang mulai bergetar, tangannya yang tadi terulur kini perlahan mengepal. Ia mengeluarkan suara geraman rendah, seperti tengah menahan rasa sakit yang luar biasa. Cukup. Suaranya kini terdengar lemah, tidak lagi penuh amarah seperti sebelumnya. Danu melihat sekeliling, menyadari sesuatu. Cahaya dari luar kelas mulai kembali, meski redup. Angin yang tadi begitu dingin kini perlahan menghangat. Mereka harus terus melanjutkan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Danu dan teman-temannya terus berdoa, suaranya semakin lantang. Dan saat azan mencapai bagian akhir, sesuatu terjadi. Sosok perempuan itu tiba-tiba menjerit sekali lagi, tapi kali ini lebih melengking, seperti tangisan kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar hebat, kemudian perlahan mengabur, seperti kabut yang tertiup angin. Perlahan, ia menghilang. Ruangan itu menjadi hening. Pintu yang sedari tadi terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit panjang. Satria tersungkur lemas, Wawan terduduk dengan napas tersengal, sementara Danu masih terpaku di tempatnya. Mereka bertiga saling pandang, tak percaya bahwa mereka masih hidup. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari keluar. Langkah mereka terasa berat, tapi dorongan untuk segera meninggalkan tempat itu jauh lebih besar. Begitu mereka keluar dari gedung sekolah, udara malam terasa jauh lebih segar. Bulan yang tadi tersembunyi di balik awan kini tampak terang, seolah menjadi saksi bisu atas apa yang baru saja mereka alami. Mereka berhenti di depan gerbang sekolah, berusaha mengatur napas. Wawan memegang dadanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita nggak akan kesini lagi, seumur hidup. Satria mengangguk cepat. Setuju. Danu diam. Ia menatap gedung sekolah yang kini terlihat seperti bangunan tua biasa, tidak lagi terasa menakutkan, tapi tetap menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi malam ini. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Sekolah itu menyimpan sesuatu. Dan mereka baru saja mengetuk pintunya. Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Danu, Satria, dan Wawan berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Mereka tidak pernah lagi membahas malam mengerikan itu, seolah kejadian di sekolah tua hanyalah mimpi buruk yang lebih baik dilupakan. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ketiganya tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka abaikan. Danu mulai sering terbangun tengah malam, napasnya tersengal tanpa alasan jelas. Setiap kali ia menutup mata, sosok perempuan bergaun putih itu muncul dalam pikirannya, dengan senyum tipis dan mata kosong yang seakan masih mengawasi. Ia bahkan merasa, dalam beberapa kesempatan, ada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya. Diam. Menunggu. Satria mengalami hal yang lebih buruk. Beberapa kali ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya saat pulang larut malam. Bayangan di sudut gang tampak lebih gelap dari biasanya, dan seringkali ia mendengar suara langkah kaki yang tak pernah ia lihat pemiliknya. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya paranoia. Tapi setiap kali ia melewati cermin di rumahnya, ia selalu melihat sesuatu berdiri di belakangnya, meski hanya sekelebat. Wawan memilih untuk tidak peduli. Ia mengisi hari-harinya dengan kesibukan agar pikirannya tak sempat mengingat kembali kejadian malam itu. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya, mimpi buruk yang selalu datang setiap kali ia tidur. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kelas itu, duduk sendirian dalam kegelapan. Lalu, suara itu muncul lagi, berbisik pelan di telinganya. Aku belum selesai. Sampai suatu hari, kejadian aneh kembali terjadi.
Danu, yang saat itu tengah berada di kamarnya, tiba-tiba mendengar suara ketukan di jendela. Ia terdiam sejenak. Kamarnya ada di lantai 2, jadi seharusnya tidak mungkin ada seseorang di luar sana. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Danu menelan ludah, perlahan berjalan mendekati jendela. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tirai, berharap yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun, di luar jendela, hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, berpikir bahwa mungkin itu hanya dahan pohon yang tertiup angin. Tapi saat ia hendak menutup tirai, sesuatu yang membuat darahnya membeku terjadi. Di kaca jendela, samar-samar terlihat bekas tapak tangan. Tangan yang kurus dan panjang. Dan di balik kaca, ada wajah pucat dengan senyum tipis yang perlahan muncul dari kegelapan. Aku masih di sini. Lampu kamar Danu tiba-tiba padam. Dan malam itu, teror yang mereka kira telah berakhir, baru saja dimulai kembali. Yowis, sedulur kabeh, ceritane nganti kene. Kadang, rasa penasaran Yeso nggawa kita mlebu nang perkara sing ora mesti. Nek nemu papan sing wis suwe ditinggal, ojo asal mlebu. Percaya opo ora, sing jelas, ora kabeh sing ora katon iku ora ana. Mugo-mugo kisah iki Yeso dadi pangeling-eling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.